Kaifa halukum? Sabahul khair. Gimana ujiannya, bisa nggak kemarin? Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Alhamdulillah sudah selesai ujian 4 hari. Kira-kira nilainya bagus nggak? Bagus. Ada yang pesimis nggak? Pesimis tuh kayaknya aku nilainya jelek deh. Ada nggak? Siapa orangnya nih? Yang nggak pede, yang pesimis, yang perkiraan kuatnya adalah nilainya jelek. Ada nggak? Ada banyak. Ya oke. Yang pede, yang optimis tuh mempunyai perasaan yang tinggi, nilainya bagus. Coba ngacung, yang optimis. Oh, masya Allah, banyak juga nih yang optimis, pede banget nih. Oke, coba nak perhatikan. Kalian sekolah, kemudian diadakan ujian tengah semester. Coba nak, kita ini pada hakikatnya setiap hari adalah ujian. Ujian apa? Ujian kehidupan. Tahu ke ujian kehidupan nggak? Ya, hidup kita ini diuji. Hidup kita ini diuji oleh Allah. Kata Allah begitu dalam surah Al-Mulk, "Linnabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah itu menguji kalian hidup di dunia ini, akan dilihat hasilnya. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Yang paling bagus amalnya akan dilihat oleh Allah. Allah tidak melihat dari diri kita ini adalah gantengnya. Kalau gantengnya nanti yang paling cakep dong, yang masuk surga. Yang jelek-jelek gimana nasibnya? Masuk neraka, kasihan banget. Enggak. Allah menguji kepada kita itu adalah ayyukum ahsanu amala, bukan ayyukum ahsanu jamala, yang paling ganteng, atau ayyukum aktsaru mala. Mala itu apa? Siapa yang paling banyak hartanya? Coba, kalau ujiannya adalah yang paling banyak hartanya, berarti orang yang kaya raya, dia yang berhasil, yang sukses. Yang kaya raya, rumahnya megah, mobilnya mewah, rumahnya seperti istana. Wah, itu yang paling menang nanti di akhirat, masuk surga. Tapi bukan itu. Ayyukum ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Jadi kalian itu belajar di Al-Bina itu supaya mendapatkan ilmu. Kalau sudah dapat ilmu, kalian bisa beribadah kepada Allah atas dasar ilmu. Kalian berbuat apapun atas dasar ilmu. Kalian berbuat baik kepada orang tua atas dasar ilmu, bukan ikut-ikutan. Kalian dengan adanya ilmu tersebut bisa membedakan antara amal yang salah dan amal yang soleh. Coba, kalau orang pintar, kalau makan dan minum itu dengan membaca apa? Basmalah. Dengan baca basmalah, makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita ini dengan diawali membaca basmalah, itu menjadi amal soleh. Menjadi apa? Amal soleh. Tapi orang kafir, orang yang nggak ngerti, orang jahil, yang dia ini adalah apa? Makan minum juga sama seperti kita, tapi tanpa membaca basmalah. Sehingga apa? Apa yang dia makan, apa yang dia minum, dia tidak berarti, tidak bernilai pahala. Itu bedanya di situ. Kita kalau berilmu, makan, minum, baca basmalah jadi amal soleh. Kalau yang tidak baca basmalah, nah dia tidak menjadi amal soleh. Jadi kebiasaan saja, kebiasaan makan dan minum saja, seperti hewan. Tahu hewan?
hewan itu kerjaannya setiap hari makan dan minum. Makan, minum, makan, minum. Kalau hewan tersebut dimanfaatkan dagingnya, kemudian kalau gemuk dijual, disembelih, dijual dagingnya. Kalau hewan tersebut dimanfaatkan bulunya seperti apa? Domba, nah, bulu dombanya dijual. Kalau dimanfaatkan telurnya seperti apa? Ayam, telurnya dijual. Tapi kalau manusia setelah makan minum dimanfaatkan apanya? Ya makan minum itu adalah untuk ibadah. Untuk ibadah semuanya. Yang nantinya di akhirat adalah dia akan mendapatkan balasan dari Allah. Kata Allah lah, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang Allah siapkan. Itulah surga yang indah, yang penuh dengan kenikmatan yang Allah siapkan, diperuntukkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beramal. Bima kuntum ta'malun, itu orang yang beramal soleh. Yaitu beramal soleh tadi dengan apa? Dia mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, dan dilandasin dengan ikhlas. Nah, kalau kalian beramal soleh ngikutin Rasulullah tapi tidak ikhlas, ya sama aja, terpaksa. Makanya harus apa? Ikhlas. Kalian saja kalau melaksanakan ujian, padahal cuma ujian PTS, sampai kalian itu begadang malam baca buku. Bukan hanya itu aja, dipersiapkan suplemennya, beli vitamin, beli minuman yang membuat badannya sehat, makanan yang bergizi, protein tinggi, biar kuat, tidak tidur, tidak pelor, nempel molor. Baru duduk di kelas, plek, molor, gorok, rok. Nah, PTS saja, ujian kelas, kadang persiapannya seperti itu. Dipersiapkan seperti itu. Dikasih kartu, dikalunin. Yang gak bawa kartu ujian suruh balik lagi ke asrama. Nah coba, kita ternyata setiap hari ini ujian setiap hari, ujian kehidupan. Harus kita persiapkan juga ujian kehidupan itu lebih daripada hanya UTS, lebih daripada ujian nasional. Kita harus persiapkan ujian kita dengan Allah. Setiap bangun tidur kita siapkan. Makanya bangun tidur kita berdoa, bersyukur kepada Allah. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya Allah, yang telah menghidupkan kami lagi. Di mana kami tadi sebelumnya malam tadi dalam keadaan apa? Mati. Coba mati. Nah, hidup lagi untuk apa? Hidup lagi untuk ibadah, bukan main-main lagi. Hidup lagi untuk ibadah. Langsung menuju masjid, sholat subuh, baca zikir, mendoakan orang tua. Coba, tadi sudah mendoakan ayahnya belum? Coba, tadi sudah doakan ibunya belum? Sudah, doakannya gimana? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Syarif, doakan ibunya enggak tadi? Doanya gimana? Ya Allah, kasihanilah ibuku ya Allah. Berilah kesehatan kepada ibuku ya Allah. Berilah panjang umur supaya ibuku sehat walafiat, mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah, gitu ya. Kalau nanti punya rezeki lagi bisa nengok ke Albina membawa jajanan yang banyak, gitu ya. Kevin, sudah doain ayahnya belum? Doanya apa? Doanya apa? Mendoakan ayahnya apa? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu semua doanya ya. Pak En enggak? Untuk ayahnya yang sudah tiada, ada? Apa abid? Apa Bisri? Ngacung doang.
Nih, kalau mendoakan untuk orang tua yang sudah tiada, minimal apa? Dimintakan kepada Allah untuk diampuni apa? Dosanya. Itu yang pertama. Dimohonkan kepada Allah supaya Allah mengampuni dosanya. Yang kedua apa? Mohon kepada Allah supaya amal ibadah ayah kita yang tiada diterima oleh Allah. Yang ketiga apa lagi? Setelah dimintakan ampun kepada Allah, dimintakan supaya amalnya diterima oleh Allah, apalagi? Supaya Allah apa? Kasih sayang kepada ayah yang telah tiada, dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api neraka. Itu intinya. Ya. Inti daripada doa kepada ayah yang telah yang tiada apa? Satu apa? Satu apa? Ya, diampuni dosanya. Yang kedua, diterima amalnya. Yang ketiga, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu intinya. Itu orang tua atau saudara yang masih ada, apa? Doanya apa? Doanya apa? Doanya apa? Adalah supaya diberi kesehatan, sehat walafiat. Makanya doa azkar pagi tadi, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Kesehatan lahir dan batin. Lahir dan batin itu apa sih? Lahir dan batin apa? Lahirnya itu ya yang kita lihat ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu lahirnya, yang jasadnya itu diberi sehat. Matanya bisa melihat yang baik, telinganya bisa mendengar yang baik, dipakai membaca Al-Quran, dipakai mendengarin murotal. Itu kesehatan yang kelihatan itu. Tidak dikasih sakit. Melangkah kakinya dalam kebaikan, bukan melangkah kakinya jatuh-jatuh wae, ya kan? Diberi kesehatan luar dan dalam. Lah kalau kesehatan batinnya seperti apa? Tadi kan kesehatan luar tuh, Allah jaga jasadnya. Jasad ibu kita ini dijaga oleh Allah, jangan sampai ada mara bahaya yang mengenainya. Kalau kesehatan batinnya apa? Batin itu apa sih? Yang kita tidak bisa melihat. Rohnya. Akalnya. Coba. Ada nggak penyakit itu yang namanya penyakit batin? Ada nggak? Ada. Penyakit batin. Penyakit batin seperti apa? Iri, dengki, pemarah, hasad itu. Dan kita mohonkan kepada bunda kita semuanya yang masih sehat walafiat supaya dijaga juga apa? Supaya sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Oke ya, sehat lahir dan batin. Kesehatan itulah nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu apa? Melupakannya, melalaikannya. Dua nikmat tersebut apa? Yang pertama apa? Kesehatan. Yang kedua, nikmat waktu luang. Ada sehat dipakai ibadah. Ya, ada sehat dipakai ibadah. Kadang orang sehat tapi gak punya kesempatan.